Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan wa anzala al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah ditemani di hari keempat dalam pelaksanaan Shaur Ramadan 1445 Hijriah. Dengan izin Allah kita dapat berkumpul di masjid yang sangat kita muliakan ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita itu melaksanakan salat Jumat. Salat ringin salam dari penjemaah kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah dengan kita istiqomah melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul, mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan baik di dunia sampai nanti di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bicara tentang bulan Ramadan, Allah perintahkan di tahun kedua Hijriah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah wajibkan atas kamu, kata Allah, berpuasa sebagaimana telah wajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, timbul pertanyaan saudaraku, pada saat Allah perintahkan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yang Allah ajak, yang Allah seru, yang Allah panggil adalah orang-orang beriman. Kenapa tidak Yohanes? Karena orang beriman itu yang mampu melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Karena esensi puasa tidak sekedar hanya menahan lapar dan dahaga, tapi jauh daripada itu adalah mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan nafsu, dan alamatnya yang bisa adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan istiqomah. Maka yang Allah panggil dalam melaksanakan ibadah puasa adalah orang-orang beriman. Ramadan adalah bulan yang istimewa Allah berikan kepada umat Muhammad, tidak Allah berikan kepada umat yang lain. Saya berikan contoh saudaraku. Nabi Muhammad termasuk nabi yang usianya sedikit pendek dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Walaupun masih ada nabi yang lebih pendek dari Rasulullah. Nabi Yahya itu umurnya 32 tahun, Nabi Syah 33 tahun, Nabi Ilyas 60 tahun, Rasulullah urutan keempat adalah 63 tahun, Sulaiman 66 tahun, Zulkifli 75 tahun, dan yang paling tua adalah Nabi Adam 930 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Tentu pada saat ketika Nabi Rasulnya usianya panjang, begitu juga umatnya. Nah, Rasulullah usia 63 tahun, tentu umatnya sekitar 60, 70, 80 tahun. Kalau kita mengimbangi ibadah mereka yang ratusan tahun, tak akan mampu kita akan mengimbangi ibadah mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala begitu sayang cinta kepada umat Nabi Muhammad, maka dalam 1 tahun 12 bulan sudah mempersiapkan 1 bulan untuk umat Muhammad, tidak diberikan kepada umat yang lain, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan, saudara-saudaraku yang sangat luar biasa. Di situ ada keampunan diberikan Allah kepada kita. Kalau kita memang mau mengambil keampunan pada bulan Ramadan, tergantung kepada kita. Di situ dilipat gandakan oleh Allah ibadah-ibadah. Kalau kita mau ambil, maka yang sedangkan wajib, yang wajib dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Di situ Allah turunkan Al-Quran, di situ Allah turunkan Lailatul Qadar. Seandainya pada saat kita melaksanakan ibadah turun Lailatul Qadar, dapat 10 kali saja kita dalam hidup, maka ibadah kita sama dengan di sisi Allah lebih dari 840 tahun. Tentu kita bisa mengimbangi ibadah umat-umat yang lain. Nah, inilah yang Allah persiapkan kepada umat Muhammad, tidak diberikan kepada umat yang lain. Tapi ternyata saudara-saudaraku,
Allah berikan kesempatan kepada umat Muhammad, kepada kita mengambil dengan sebaik-baiknya. Coba kita flashback ke belakang tahun yang lalu, gimana ibadah puasa kita? Bagaimana ketika Quran kita tahun yang lalu? Bagaimana tarawih kita? Bagaimana sedekah kita? Kalau pada saat kesempatan Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, nggak kita ambil, saudaraku, ini merugikan kita. Saat kita melaksanakan ibadah, bukan keuntungan Allah, tentu keuntungan kita. Ketika melaksanakan, kita tidak melaksanakan perintah Allah, yang merugi bukan Allah, yang merugi tetap kepada kita. Maka jadikan Ramadan yang terbaik dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Maka ada semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antara saudaraku, tolong jaga lisan dengan baik. Kalau mata mungkin kita bisa mengenal, saat kita mengenal sesuatu yang tidak elok, mungkin kita bisa lihat. Ketika kita mendengar sesuatu yang haram, kita bisa kita alihkan. Dan pada saat ketika lisan saudara-saudaraku ini sangat sulit, saudara-saudaraku, maka wanti-wanti Rasul, tolong jaga lisan dengan baik. Karena pada zaman Rasulullah, saudaraku, ada dua orang ibu yang sedang berpuasa. Tapi kedua orang ibu terasa berat, sampai mereka hampir tidak tahan, bahkan hampir mati. Mereka melaksanakan ibadah puasa. Mereka tidak bekerja, cuma mengobrol, mereka berbicara satu dengan yang lain. Ini sahabat melihat. Lalu sahabat sampaikan kepada Rasul, ya Rasul, di satu tempat ada dua orang ibu yang sedang berpuasa, tapi kok berat Rasul sampai mereka nggak tahan. Rasul tidak melihat, tapi Rasul tahu. Rasul katakan, ambilkan mangkok. Dibawalah mangkok, dikasih kepada kedua orang ibu tersebut, disuruh muntahkan. Ternyata ada gumpalan-gumpalan hitam yang keluar dari mulutnya. Gumpalan hitam itu apa maksud saudara-saudaraku? Itulah pada saat dia melaksanakan ibadah puasa, tapi lisannya nggak bisa digantikan dengan baik, maka menyebabkan dia terasa berat, seolah-olah dia tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Lisan tidak bisa jaga dengan baik. Maka Rasul katakan, pada saat ketika Ramadan tiba, berbanyak 4 hal. Satu di antaranya adalah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ini untuk mengantisipasi supaya lisan kita tidak berbicara yang tidak baik, maka berbanyaklah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kenapa saudaraku? Apa yang kita biasakan sejak sekarang ini, inilah kita bawa pada saat kita menghadapi kematian. Kalau sekarang sudah lisan kita berasal dengan kalimat-kalimat Allah, insya Allah di akhir ayat kita akan mampu mengucapkan kalimat Allah. Karena Rasul katakan, lakidu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Hajari orang yang hampir mati dengan ucapan la ilaha illallah. Yang jadi pertanyaan saudaraku, apakah semua orang ketika menghadapi kematian mampu mengucapkan kalimat Allah? Jawabannya tidak. Kenapa? Allah bisa karena biasa. Baca tadi kenapa? Kalau sudah terbiasa lisan kita berasal dengan kalimat-kalimat Allah, biar suami, istri, anak tidak mengkafirkan, insya Allah di akhir ayat Allah akan mendidik kita. Karena Allah sudah berjanji, intan semua yang serkom wasabit akramakum. Kalau kita melanggar Allah, pasti Allah berikan pertolongan kepada kita. Nah, pada saat di akhir ayat kita mampu mengucapkan kalimat Allah, Rasul sudah berjanji, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa akhir ayat yang mengucapkan la ilaha illallah dijamin masuk ke dalam surga. Masyaallah muslimin, jemaah rahimakumullah. Yang kedua kata Rasulullah, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ramadan adalah bulan kampunan. Kita sudah lakukan di banyak salah dan dosa. Satu-satunya manusia dapat jaminan ampun cuma baginda Rasul. Tapi ibadahnya, tapi sholawatnya. Ketika Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah katakan, wahai Muhammad, seandainya, ini kata-kata seandainya belum tentu ada. Seandainya ada dosamu yang lalu, kata Allah, yang sekarang dari akan datang, kalau memang ada, kata Allah, sudah kuampunkan. Ternyata ibadahnya, saudaraku, istighfarnya 1 hari 100 kali, bahkan tahajudnya luar biasa. Nah, kita yang tidak ada jaminan ampun, berapa kali kita istighfarnya? Nah, momentum orang seperti ini kita pergunakan, berbanyak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi Allah katakan, saudaraku, aku sebenarnya sudah jengkel kali kepada manusia di kata Allah. Diingatkan tidak mau, dikasih tahu tidak menerima, berbuat dosa bangga, berbuat maksiat bangga. Aku ingin berkata aja kata Allah. Di pada saat ketika lihat ada orang tua yang bangun malam meneteskan air mata, dia minta ampun kepadaku.
wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Aku tidak jadi merupakan ajak sepanjang manusia masih banyak yang minta ampun kepadaku. Jadi pertemuannya Allah adalah memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kalau tidak gara-gara itu kata Allah sudah kupulung ini, udah kau selesaikan karena perbuatan dosa mereka. Jadi pertemuan adalah istighfar. Berarti saudaraku, kita utang budi kepada orang-orang yang bangun malam, dia menangis minta ampun kepada Allah, dia beristighfar mohon ampun kepada Allah. Kalau tidak gara-gara itu sudah selesai kepada Allah. Jadi oleh karena itu saudaraku, perbanyak istighfar. Baik dalam kita duduk, dalam kita berjalan, di mana saja, terus minta ampun kepada Allah. Dan Allah suka kepada orang-orang yang senantiasa minta ampun. Abu Bakar As-Siddiq berkata, Iblis laknatullah pernah berkata, tugasku kata setan memperdaya, menghancurkan manusia dengan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Itu senjata iblis laknatullah. Tapi iblis juga berkata, kalau senjata ku menghancur manusia dengan perbuatan dosa, tapi manusia punya senjata untuk menghancurkan aku, kata iblis ada dua. Senjata kita saudaraku, yang pertama zikir dan yang kedua istighfar. Zikir istighfar adalah senjata kita untuk melemahkan iblis laknatullah. Karena Rasul katakan, Abdul zikir la ilaha illallah wa abdul istighfar. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah dan seutama-utama doa adalah istighfar. Jadi berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, minta kata Rasulullah, minta surga. Karena surga pada saat Ramadan dibuka selebar-lebarnya, dalam arti kata saudaraku, kesempatan kita masuk surga lebih besar peluangnya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Mari sama-sama kita masukkan diri kita antar diri kita ke dalam masuk surga, ke dalam surga. Tentu dengan istiqomah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik, hidupkan malam dengan salat tarawih, dengan Quran dan lain sebagainya, maka pintu surga yang sudah selesai lebar atau buka, insya Allah akan mengantarkan kita masuk dalam surga. Dan yang keempat kata Rasulullah, minta dihindarkan dari neraka. Jadi ketika bulan Ramadan surga dibuka selebar-lebarnya, neraka ditutup. Ketika neraka ditutup saudaraku, jangan kita buka. Kalau sudah neraka ditutup, jangan kita buka. Artinya apa? Kalau sudah ditutup neraka, kesempatan kita masuk neraka di bulan Ramadan ini begitu kecil sekali. Jangan kita buka lagi pintu neraka. Tapi dengan apa saudaraku? Tentu dengan amal-amal ibadah. Jadi oleh karena itu saudaraku, mari berjalan masih jauh. Banyak orang ganggu di depan kita. Mari sama-sama kita berikhtiar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan istiqomah dalam kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Insya Allah ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang lain, insya Allah Allah akan membentuk kita menjadi insan yang mengalahkan tatakun. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, insya Allah dengan bekal takwa, insya Allah kita di dunia sana, wabil akhirat sana. Insya Allah kita selamat dunia, selamat pula nanti di alam akhirat kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aku lalu kata, astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.